Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Meski mati-matian bertahan di bisnis smartphone, tapi di bisnis wearables Huawei masih cukup sukses, khususnya untuk produk smartwatch dan smartband. Hingga akhir tahun 2021, Huawei telah berhasil mengapalkan 100 juta unit produk smartwatch atau smartband. Berdasarkan data dari Canalys, di kuartal akhir 2021, Huawei berada di urutan ketiga untuk penjualan smartband atau smartwatch secara global. Di kuartal awal 2022, Huawei berhasil naik ke urutan ketiga. Produk terbarunya Huawei GT 3 Pro dan Huawei Watch Fit 2 berkontribusi besar di angka penjualan mereka awal tahun ini. Yuk cek kanal Jagat Review kalau penasaran seperti apa Huawei Watch Fit 2. Samsung dikabarkan akan merilis lini seri Samsung Galaxy Watch 5 terbarunya dalam waktu dekat. Bocoran terbaru dari sertifikasi FCC mengungkapkan bahwa smartwatch besutan perusahaan asal Korea tersebut akan mendukung charging 10 watt. Samsung Galaxy Watch 5 series diprediksi akan memiliki kapasitas baterai 276 mAh dan 397 mAh untuk model 40 mm dan 44 mm dan baterai 572 mAh untuk model Pro. Kabarnya Samsung juga akan menambahkan sensor kesehatan baru di smartwatch satu ini. Chrome OS kabarnya bakal menghadirkan fitur partial split. Ini adalah fitur split window atau multi-window yang membuatnya unik dan berbeda dari yang lain karena fitur ini membagi layar dengan 3 bagian tapi hanya bisa membuka 2 aplikasi. Satu aplikasi akan mengambil 1/3 bagian dan aplikasi lainnya mengambil 2/3 bagian. Contoh skenario, misalnya di jendela pertama untuk membuka aplikasi Office dan di jendela kedua untuk membuka browser. Fitur ini masih sedang diuji coba, belum ada informasi kapan dirilis resmi. Baru-baru ini Instagram sedang menguji coba mode full screen pada platform mereka. Ini dibagikan langsung oleh CEO Meta, Mark Zuckerberg, yang membagikan tes preview di story miliknya. Saat full screen mode digunakan, konten yang memenuhi hingga layar bagian atas. Namun full screen mode ini tidak meliputi bagian bawah yang berisi tombol-tombol navigasi. Tampilan ini tentu bikin pengguna lebih mudah menyimak konten yang sekarang ini lebih didominasi video reels dengan format portrait. Wah, makin mirip TikTok ya. Fitur ini akan segera dirilis dalam beberapa waktu mendatang. Spotify dilaporkan akan mengurangi jumlah perekrutan karyawan baru hingga 25%. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan terkait kekhawatiran akan resesi yang kian meningkat secara global. Menurut Paul Vogel, Kepala Keuangan Spotify, karena ketidakpastian ekonomi global, mereka harus mengevaluasi ulang pertumbuhan karyawan mereka dalam waktu dekat. Spotify bukanlah satu-satunya perusahaan teknologi yang melakukan revaluasi karyawan dan lapangan pekerjaan ketika pasar saham tengah anjlok. Sebelumnya, Twitter dan Meta juga melakukan hal yang sama. Sementara Netflix dikabarkan memecat sebagian karyawannya. Semoga keadaan ekonomi semakin stabil ya. Salah satu hal yang membuat harga hardware komputer kian meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah kelangkaan komponen komputer. Salah satunya kartu grafis yang kelangkaannya karena maraknya pasar kripto yang membuat banyak dari masyarakat berlomba-lomba untuk menambang Bitcoin. Laporan terbaru dari Tom's Hardware menyebutkan bahwa pasar kripto saat ini tengah jatuh. Dampaknya, para penambang rebutan melepas kartu grafis. Inilah yang membuat harga kartu grafis mulai stabil dan bisa dijangkau oleh sebagian masyarakat lagi. Tapi hati-hati ya kalau beli kartu grafis X mining, pastikan kartunya masih jalan mulus tanpa degradasi. Jepang berencana untuk berkolaborasi dengan Amerika Serikat guna meluncurkan semikonduktor 2 nanometer pada awal tahun fiskal 2025 mendatang. Penelitian untuk chip 2 nanometer yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat ini akan dimulai paling cepat pada musim panas tahun 2022 ini. Sementara pusat penelitian dan produksi massal akan dibentuk pada tahun fiskal 2025 dan tahun fiskal 2027. Chip 2 nanometer ini tidak hanya diproduksi untuk barang elektronik konsumer saja, tetapi juga untuk dipakai pada komputer kuantum dan data center. Chip terbaru ini juga diharapkan bisa mengurangi konsumsi daya dan jejak karbon pada bumi. Mudah-mudahan upaya ini bisa bantu mengatasi kekurangan chip secara global ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini?
Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.